masuk terkunci. Tambah terkunci. Tinggal menguasai. Tinggal menguasai di lidah, kita suara tubuh orang ini. Kita duduk yang benar sini, saya ajak ngobrol yang benar. Apa? Kamu itu dari golongan siapa? Golongan apa ya? Jujur. Kamu dari golongan apa? Siluman. Kamu tempat tinggal di mana? Batu. Batu di mana itu? Yang dimiliki Dimiliki oleh siapa? orang. Batu itu untuk apa? Sebagai apa? Untuk menyembuhkan, menolong orang. Itu siapa yang memilikinya? Ya, seorang lelaki. Udah lama belum? Pegang lelaki itu. Lelaki itu sekarang itu kira-kira itu tua apa muda? Sedang dewasa. Masih bujang atau udah menikah? Sudah. Hah? Sudah. Udah punya anak atau belum? Sudah. Itu kamu ada di dalam batu itu, dan batu itu kapan dipegangnya, ditemukannya, seperti apa prosesnya dia mempunyai batu itu? Ya, menemukannya datang. Dulu melalui apa itu datangnya, kejadian apa? Tidak ada apa-apa. Cepat. Tidak. Batu itu batu dari sana angkasa sana atau batu di bumi ini sudah? Di bumi. Kamu kenal nggak orang yang memiliki batu itu? Siapa namanya? Kenal. Siapa namanya? Tadi kamu sebutkan. Coba kamu lagi sebut kamu oleh kamu. Siapa namanya? Teman. Teman. Siapa nama orang itu siapa? Kenal enggak? Paham enggak nama manusia tersebut? Ya tahu. Siapa namanya? Menari. Itu Mas Ponari itu kapan menemukannya? Itu di usia kapan? Menemukan kecil. Pas masih kecil. Masih. Kamu sudah ada di batu tersebut pas ditemukannya? Sudah. Tapi ada yang lebih tua lagi dari saya. Ya mau tua mau muda saya nggak perlunya kamu sekarang ini yang udah kali ke sini. Saya mintai keterangan. Ya saat itu ditemukan kamu udah ada nggak di dalamnya? Sudah ada di dalamnya. Terus selain bangsa kamu, bangsa siluman, ada bangsa apa lagi di lembah tersebut? Ya, di bawah saya. Terus yang paling tinggi apa? Itu atasan saya. Ada nggak bangsa malaikat di dalamnya? Ada nggak bangsa malaikat di dalamnya? Tidak.
waktu Ponari kecil itu gimana itu cara menemukannya, artinya mencari atau tidak sengaja dia mendapatkannya? Tidak sengaja mendapatkannya. Ya seperti apa itu proses waktu itu datangnya batu itu? Datang sendiri. Iya, melalui apa? Ya tidak melalui apa-apa. Ya, ini kan konon cerita, lepas lagi hujan-hujanan rintik, ada sesuatu yang jatuh di kepalanya. Ternyata Bukan jatuh dari atas. yang ternyata itu sebuah batu. Itu seperti apa itu yang artinya menurut kamu? Ya tidak seperti itu. Ya gimana yang artinya seperti apa? Ya hanya dijawab. Terus sesuatu yang mengenai kepalanya itu apa itu? Ya bukan batu aslinya. Oh, jadi batu itu memang asli batu di bumi ini. Ya asli, bukan dari atas. Bukannya katakan batu meteor, batu Bukan, petir itu bukan. Bukan. Tadi kamu mengatakan di dalamnya itu ada bangsa kamu semua, bangsa siluman, ada yang di atasnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Itu punya di bawah itu bangsa-bangsa jin apa? Iya, bangsa jin. Memang batu itu dihuni oleh bangsa kamu. Itu sebelumnya batu itu memang berasal dari energi. Itu memang dari alam atau pernah dipegang manusia zaman dulu atau apa? Dari alam Dibuang. yang sudah pernah digunakan dan memiliki di dalamnya Tuhan. Hanya berpindah saja. Nah, secara fisik batu itu memang batu yang tadinya hanya di alam terbuka ini, atau memang batu itu dulu pernah dipakai seseorang juga? Pernah dipakai seseorang yang berasal dari alam. Itu pas artinya batu itu Sudah memiliki Tuhan. karena dulu dibuang atau seperti apa itu? Dilempar Tuhan. Sudah tidak digunakan lagi. Berarti otomatis batu itu juga ada dihuni oleh bangsa kamu. Sudah terhuni dahulu. Sebelum anak itu menggunakannya. Itu dari awal pertama kali temukan udah dihuni berapa bangsa? Sudah ada ratusan ribu. Sampai sekarang itu bertambah tetap seperti itu? Bertambah. Tidak banyak lagi. Itu di zaman dulu sekitar tahun 2009, bukan anak tersebut, orang tersebut zaman anak-anak masih SD, itu kan sempat viral itu, ramai, datangnya ribuan orang tiap harinya untuk meminta bantuan. Terutama urusan penyakit, urusan sakit yang rata-rata orang keluhkan itu. Itu dengan cara dicelupkan memakai media air sebetulnya sebagai untuk obat. Ya.
saya sih tidak ada bukti orangnya sudah pernah ke sana itu punya keluhan sakit, entah itu sembuh apa tidak saya nggak tahu. Saya belum pernah ketemu langsung dan belum pernah minta bantuannya. Ya. Tapi saya tanya kepada kejujuranmu ini, orang itu yang pada pokok ke sana itu sembuh sakitnya atau gimana? Hmm? Hmm? Tak. Memang selain ada bangsamu, bangsa itu waktu itu ada kandungan apa sih? Artinya mungkin ada enggak zat-zat yang secara alami yang bisa berkhasiat untuk menetralkan racun, penyakit-penyakit itu ada enggak sih? Tidak ada. Waktu itu batu apa itu aslinya? Batu biasa saja seperti apa? Batu biasa. Cuma wujudnya saja yang berbeda. Menarik. Ya, saya dulu juga biasa aja bentuknya. Saya lihat dari fotonya biasa-biasa aja. Memang biasa. Batu yang nggak peraturan bentuknya. Tapi itu awal-awal bisa dimintai banyak orang waktu itu. Memang pernah ada menyembuhkan tetangganya. Pernah. Nah, Itu sebelum-sebelumnya terkenal itu udah pernah. iya. Itu alasannya seperti itu. Mancing semua orang datang. Itu yang awal-awal sebelum terkenal itu sakit bisa sembuh. Emang itu siapa yang menyembuhkan itu? Kami bantu. Mas Anda bantu. Darah saja. Maka ceritanya itu orang tersebut udah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh punya penyakit, hanya dikasih air yang juga pakai batu ponari waktu itu langsung sembuh itu. Kami bantu. Itu Anda juga udah bekerja di dalamnya waktu itu. Kami bantu. Bekerja di dalamnya. Jadikan jalan kami. Itu yang awal-awal itu Anda memang pernah membantunya walaupun sementara Anda katakan. Kami membantunya. Orang itu. Tapi berjalannya waktu setelah datangi orang ribuan itu bangsa Anda ikut enggak membantunya untuk menyembuhkan semua penyakit pasien yang datang kepadanya waktu itu? Tapi kami mendapatkan banyak dari semua yang ada di situ. Tidak membantunya.
kan seharusnya kalau memang batu itu suatu alam kan ada kemungkinan juga itu dihuni oleh bangsa malaikat yang sama Allah diciptakan untuk melayani, membantu manusia, kan ada kemungkinan. Tapi yang saya tanyakan faktanya batu tersebut yang dimiliki Ponari itu tidak ada. Adanya bangsa kamu ini. Iya. Saya Waktu itu orang yang kamu bantu, yang sebelum terkenal, kamu bantu untuk disembuhkan penyakitnya. Waktu itu memang bangsa kalian ini ada kepentingan apa lagi itu? Anda ini membaca apa lagi sehingga Anda kok semangat membantunya? Tentunya kan bangsa Anda ini pastinya karena angkatnya tugas di dunia Anda itu beribadah, kalau tidak ada tugas bisa menyembuhkan, kalau ruang Anda belum dapat sambungan-sambungan keilmuannya, itu apa itu waktu itu yang jadi yang muncul dalam politik Anda ini sebagai bangsa-bangsa goib fasik waktu itu? salah satunya untuk mengundang orang tentunya, dan yang terpenting dari orang itu percaya terhadap benda itu untuk menyembuhkan suatu penyakit. Itu termasuk kedatangan itu juga orang banyak dari orang itu harapan bangsa Anda begitu. Seperti itu. Maksudnya itu seperti itu. Ya, mendapatkan semuanya yang ada. Tapi kan waktu itu Anda tentunya semangat kan ada tujuan. Tapi kan untuk pihak keluarga Ponari waktu itu juga dapat rezeki itu, menguntungkan pihak Ponari itu. Ya, Artinya dengan seikhlasnya pada ngasih, bahkan konon cerita itu bisa sehari biasa 100 juta 2009 waktu itu kan, ya lumayan banyak itu. bukan urusan saya. Yang penting saya hanya mendapatkan ilmu saja yang ada di peristiwa itu. Karena orang semakin percaya dengan itu, otomatis saya juga akan mendapatkan yang lebih besar. Nah, Anda itu tidak membantunya. Emang Anda juga tidak masuk ke air tersebut yang dicelupkan atau masuk masa-masa Anda ini? Masuk. Semua yang ada di dalam semua masuk ke orang masing-masing. Melalui air yang dicelupkan itu Nah, nanti akan masuk ke tubuh orang. bawah dan terminumnya sudah menyatu. Nah, Anda itu tidak menyembuhkan, nggak membantu, itu ngapain aja itu kan tidak mungkin Anda berdiam diri. Ya, kami memakan semua orang yang sudah membantu, ingin dibantu, yang sudah ingin ke situ.
Dan Anda ini di dalam batu tersebut emang diketahui enggak sama ponari kecil waktu itu? Adanya keajaiban itu. Ya artinya kan taunya keajaiban, tapi tahu enggak bahwa emang itu batu tersebut itu bukan batu sembarang, artinya ada kekuatan goibnya di dalamnya. Tahu. Tahu. Dia meyakini. Ya artinya kalau keyakinan ya keyakinan, tapi ada nggak bukti yang Anda tunjukkan, Anda tampilkan? Tidak. Ke anak itu tidak. Tidak tahu anak tersebut. Tidak tahu. Cuma taunya keajaiban aja seperti itu. Manfaat itu yang ia praktekkan. Betulnya bermodal keyakinan saja. Karena tadi sudah pernah dibuktikan ada tetangganya yang sembuh, yang sakit disembuhkan itu. Nah, Itu semua orang yang pernah minum airnya itu berarti badannya tersebut tuh ada bangsa kamu jelas ada. sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya tentunya kan di sini bisa ketebak. Bangsa Anda ini udah masuk ke tubuh, berarti Anda kan belum muslim, belum punya agama, masih fasik. Seperti itu atau tidak itu? Iya. Waktu itu pas ponari kecil, pas orang ponari ini pas lagi viral-viralnya, lagi terkenalnya ngobatin orang. Apa yang kamu dapatkan dari ponari tersebut waktu itu? Dapatkan dari anak itu. Ya, Tentunya kami sudah masuk di dalamnya. Menguasainya. menguasai saja itu apa itu menguasai, maksudnya apa itu? Salah satu yang ada di dalam rusukmanya itu. Anda sudah menawannya? Sudah. Ya karena saya dengar berita beliau sekarang ini kan sudah berkeluarga, sudah punya anak. Itu kalau ditanya ada sebuah wartawan lah itu katakan, itu kalau ditanya tuh Mas Ponari ini udah nggak inget kejadian waktu itu. Sudah dia mungkin sebagian besar ya dari hasil itu sendiri. Perlu ia lakukan secara tidak tahu menahu seperti itu dengan cara mengundang banyak orang. Tidak ada yang tahu. Jadi waktu itu pas prosesnya dia itu digendong sama bapaknya, mungkin waktu itu kan berderet para pasien yang minta bantuannya, dan itu berjalan. Mas Ponari ini keliling, itu batunya dipegang, air yang disiapin dicup-cupin itu ke batu itu. Waktu itu posisi Ponari kecil ini
Itu posisi sadar apa setengah sadar itu? Anak itu setengah. Kalau otomatis sudah bahasa kamu sudah masuk di dalamnya. Sudah bergabung, sudah mengambil sejak itu setengah dari bagian yang ada di roh itu dan semuanya. Semakin berkurang. Tapi sampai saat ini tuh batunya masih dipegang atau enggak sih? Simpan saja. Ya tapi itu kabar-kabar itu masih ada itu yang berobat. Ya, Seminggu Puluhan. ada 2-3 orang ada lah itu. puluhan. Puluhan. Iya, ya berarti artinya kan kalau disimpan saja itu yang gimana itu versimu ini? Emang dari kata berita itu memang masih digunakan walaupun sedikit sekali perbandingannya dengan dulu pasiennya. Itu pun kadang ada yang datang ke rumahnya langsung, ada yang melalui perjanjian dulu. Artinya masih ada. Itu besarnya. Itu artinya itu kayak disimpan apa masih digunakan itu? Masih digunakan tapi terlalu banyak disimpan. Ya, ya karena disimpan nggak ada keperluan. Kalau diperluan ya dikeluarkan seperti itu. Hanya puluhan itu. Berarti itu semua itu batu itu tuh murni bangsa kamu yang ada di dalamnya. Ya, Yang akan membantu. ya, Katanya orang menyembuhkan sakit itu bangsa kamu di dalamnya. murni. Tidak ada sama sekali makhluknya Allah yang pernah memalaikat itu nggak ada di dalamnya. Tidak ada. Dan itu aslinya sumber batu itu bukan dari langit, bukan itu. Bukan. Memang di alam di bumi sini. Sini. Dan batu itu sudah pernah dimiliki seseorang dulu. Sudah pernah dimiliki. Berpindah tangan. Jadi bukan hanya yang di alam, patung geletak itu terus ada kekuatan gaibnya itu bukan. Artinya Ada di dalamnya. ya karena sudah pernah diambil manfaatnya sama orang terdahulunya. Ya, sudah pernah digunakan. Pernah disimpan, digunakan. Itu termasuk bahasa kamu itu menunjukkan artinya ditemukan oleh Ponari itu dalam rancanganmu atau tidak itu? Tentunya iya. Hah? Iya. Sudah terlarang. Harga sampai dan digunakan tentunya. Kami pun menggunakan dia menjadi alat untuk kami bekerja sampai sekarang. Ya, itu kan kalau di pandangan manusia itu kan menemukannya itu nggak sengaja. Artinya dia lagi main mungkin waktu itu terus menemukan batu itu. Tapi secara goib Anda ini Ya, ditemukannya oleh Ponari itu masih dalam rancangan bangsa Anda atau bukan? masuk sudah. Anda yang merancangnya biar anak tersebut menemukan. Dan digunakan. Itu apa yang kamu pilih Ponari? Apa yang kamu
dapat keuntungan atau mungkin kamu bisa memilih figur ponari yang kamu arahkan, itu ada apanya itu sendiri itu? Sudah ada di dalamnya. Udah ada apa maksudnya? Bangsa kami. Ya kalau berbicara ada, semua orang ada lah, termasuk saya juga ada. Itu lebih cepat, lebih spesifik lagi, lebih itu lagi, tepatnya gimana itu? Memang benar. Sudah ada di dalamnya bangsa kami yang bekerja. Itu lebih jelasnya seperti apa? Ya kalau memang kita ngomong kan, kalau memang ada bangsa kamu, semua ada lah, termasuk saya, predator ini ada. Tapi ada rahasia apa? Ada apa, penguat apa kok sehingga memilih? Artinya dia itu mempunyai apa? Ataupun ada kekuatan apa? Ada ataupun perjanjian apa? Ada bangsa kami di dalamnya. Artinya dari leluhur. Ada perjanjian sama sekali. Ya artinya itu ada kodam-kodam dalam itu, kodam-kodam apa? Dari leluhurnya. Iya, yang kodam sakti ya. itu memang di Yang dalam membawanya dia kepada kami. Itu salah satunya. berarti bangsa Anda ini yang di Batu dan yang di tubuh Ponari kecil waktu itu sudah bekerja sama, saling kontak. Seperti itu. Sudah dia yang membawa kami. Salah satunya itu caranya. Yang mengiring dia. Itu ada cerita waktu itu pas pertama ketemu ditunjuk kepada neneknya, bahkan itu dibuang lagi ke pelataran atau ke pekarangan. Kok anehnya kok bisa ada kembali di rumahnya? Itu memang seperti itu, pernah terjadi seperti itu nyata. Itu memang bisa pindah seperti apa itu batu tersebut? Memang terbang atau gimana itu? Pindah saja. Hah? Berpindah. Ya seperti apa coba prosesnya, saya pengen tahu itu. Kok aneh ada batu bisa dibuang, kok keesokan harinya berdasarnya waktu kok ada kembali. Itu memang itu batu itu bisa pindah, bisa bergeser, atau ada yang membawanya? Geser. Bisa. Sudah banyak ya. Coba itu judulnya ada diisi berapa makhluk aslinya itu dalam itu. Itu tadi Anda mengatakan cuma 1.000, tidak mungkin segitu kekuatan Anda. Sudah berapa itu? Jutaan. Tentunya ada yang paling kuat. Ya tentunya ya ada. Dan yang terkuatnya di atasan saya. Berarti di alam Anda ini memang bisa itu membedakan barang-barang seperti itu? Bisa. Itu pernah terjadi seperti itu, memang benar cerita itu? Nah, Pernah dibuang? buang dan kembali lagi. Dan akhirnya digunakan. Nah, kenapa kamu tadi mengatakan
udah pernah mempunyai orang, dimiliki orang, udah dibuang, kok nggak kembali kepada orang tersebut? Tidak menguntungkan. Dari segi apa tidak menguntungkan Ada itu? cara pekerjaannya. Dia tidak bisa menggunakannya. Artinya di dalamnya. Berarti intinya tuh dulu itu pernah viralnya dan proses diketemukannya itu bahasa kamu sudah merancang di dalamnya. Sudah ada di dalamnya. Artinya kalau di segi manusia itu secara kebetulan Ditemukan. bahkan mungkin tidak kesengajaan, tapi itu aslinya bahasa goib Anda ini sudah merancangnya, Sudah menggiringnya. sudah menjebaknya. Artinya gimana caranya biar sampai ke sana, Anda tuh punya tujuan, punya program-program seperti itu. Memanfaatkan. Salah satunya seperti itu. Nah sekarang itu kodam-kodam yang menempati batu itu utuh di situ atau berpindah ke tubuhnya Mas Ponari? Orangnya pun sama. Ya intinya yang ada di anak itu. Dan semuanya yang ada di dalamnya tidak ada hanya itu saja. Nah kamu ini pada pemiliknya ini, kamu pas mengganggunya itu pada saat batu itu digunakan aja atau bahasa kamu tuh akan selamanya Saat walaupun tidak digunakan? ya Hmm? kamu terus akan bekerja di dalamnya. Itu kalau sebenarnya itu kalau bahasa kamu itu aslinya bisa nggak bantu menyembuhkan penyakit? Bisa, tapi sifatnya itu asli disembuhkan atau Anda itu sebagai tipuan Anda aja yang nantinya Anda akan dijelaskan itu. Jelas itu Permainan kami saja. Berarti Anda itu tidak bisa menyembuhkan total, itu tidak bisa. Anda hanya sesaat saja seolah-olah begitu. Seolah-olah sembuh. Tapi itu hanya permainan saja. Ya, sudah, karena kamu kembali ke tempatnya. Terbuka kuncinya. Allah. Kembali ke tempatnya. Insyaallah. Coba pada kali ngomong semuanya. Allah.